Kita juga akan kembali berkaca kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu manusia yang paling ikhlas, teman-teman. Tidak ada manusia lain yang derajat keikhlasannya melampaui beliau tuh nggak ada. Jauh gitu kan yang ada. Tapi ketika beliau mengingat tentang istrinya, ya Siti Khadijah, apa yang terjadi? Aisyah berkata, seringkali Rasulullah langsung wajahnya itu berubah. Gitu kan ya. Dalam menahan kesedihannya, langsung merah mukanya. Bukan karena marah merahnya itu, tapi karena menahan sedih. Karena sedihnya itu sudah tidak bisa lagi dibendung. Kayak gitu. Dan di pelupuk matanya itu air bah siap membuncah gitu kan ya kalau kita bilang. Gitu teman-teman. Udah nggak tahan. Ya. Saking demikian rindunya ya kepada Siti Khadijah. Begitupun juga sama kepada pamannya Abi Thalib yang sudah beliau anggap sebagai ayahnya sendiri. Wah itu luar biasa. Kayak gitu. Dan Rasulullah ikhlas teman-teman mendapati manusia laki-laki yang paling beliau sayangi pergi dan meninggal dalam keadaan belum bersyahadat. Gitu. Kita nih punya orang tua, sejelek-jeleknya orang tua kita masih Islam. Insya Allah masih ada kesempatan buat kumpul lagi di akhirat, ya enggak? Ada, gitu kan. Ini Rasulullah, gitu kan, sangat mencintai pamannya, gitu kan. Sehingga waktu itu Rasulullah minta gitu kan. Sampai Allah ngasih jawaban, tenang aja. Bahwa pamannya walaupun ditempatkan di neraka, mendapatkan siksa yang paling ringan. Seringan-ringannya neraka teman-teman. Ya enggak? Kayak gitu. Kita kebakar api dunia aja udah kejer gitu kan ya. Gitu. Lagi ngiris bawang tangan yang keiris, nangisnya 3 hari. Itu. Nah ini. Rasulullah ikhlas. Gitu kan ya. Rasulullah ikhlas kehilangan pamannya. Rasulullah ikhlas kehilangan istrinya. Tapi apakah itu menghilangkan kesedihannya? Tidak. Gitu. Karena emang itu aspek manusiawi yang harus selalu ada. Gitu kan ya. Sampai Aisyah itu kan cemburunya luar biasa kepada Khadijah. Karena banyak sekali poin yang tidak pernah mampu untuk bisa diwakili oleh atau digantikan oleh Aisyah. Kayak gitu. Apakah Rasulullah tidak mencintai Aisyah? Rasulullah sangat mencintai Aisyah. Gitu ya. Tetapi kecintaannya itu tidak bisa. Karena ya itu tadi, orang-orang terbaik tidak akan pernah tergantikan. Kayak gitu. Ya. Jadi kita juga harus paham itu. Kalau kita punya orang tua dan mereka adalah orang-orang terbaik kita, melupakannya itu adalah sebuah kemustahilan. Artinya, apa makna ikhlas di situ? Makna ikhlas kita ketika kehilangan orang terbaik adalah memperbanyak amal soleh kita untuk kita persembahkan buat mereka. Gitu ya. Kalau kita beneran sayang sama orang tua kita, jaga diri kita. Jangan biarkan kita terjerumus kepada perzinahan gitu kan ya. Jaga pakaian kita. Buat apa? Buat nolongin orang tua kita. Jangan sampai ada aurat kita yang terlihat dan itu menjadi bekal dosa buat mereka. Gitu kan. Karena itu tadi ya, khususnya buat anak gadis. Setiap auratnya itu adalah fitnah buat orang tuanya. Gitu. Gitu kan. Kalau kita sayang sama mereka, kita jaga itu. Gitu kan ya. Terus itu tadi amal soleh kita gitu kan, persembahkan buat mereka. Itu cara kita ikhlas. Semakin kita ikhlas, semakin banyak amal soleh yang kita bawa buat mereka gitu. Jadi ukuran ikhlas kita menerima kehilangan orang tua bukan berarti kita melupakan mereka. Mustahil itu mah. Dan itu justru bukan poin yang penting gitu. Tapi ikhlas kita kehilangan mereka adalah semakin banyak mempersembahkan amal-amal terbaik buat mereka. Ketika sedekah kita niatin buat orang tua kita gitu ya. Walaupun memang insya Allah sedekah seorang anak mau udah otomatis. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita niatin. Ketika punya uang buat berhaji ya maka kita badalin hajinya. Kayak gitu.
Terus juga ketika kita pokoknya ibadah apapun ya selalu niatkan untuk mereka kayak gitu. Salat kita, ngaji kita gitu, selalu niatkan gitu. Jadi itu cirinya ya. Ikhlasnya itu justru kayak gitu kalau ke orang tua mah. Ya, jadi nggak mungkin sampai ngelupain gitu kayak gitu. Justru memang bukan gitu. Oke. Itu poinnya ya, Neng ya. Kayak gitu. Dan justru pada saat kesedihan itu muncul, manusia itu ya secara psikologis ya ini mah ya, akan selalu bertemu dengan orang tuanya. Karena memang salah satu indikator ketika ada luka terdalam dari setiap manusia, itu alam bawah sadarnya akan mengantarkan pada zona nyamannya, gitu ya. Makanya kadang-kadang nih orang tua udah meninggal lama, kalau tiba-tiba kita mimpi ketemu sama ibu gitu kan, berarti ada masalah yang berhubungan dengan ABCD kayak gitu ya. Tidak bisa menyampaikan di sini karena nanti tiap orang beda-beda gitu Bang. Kalau kita bertemu dengan Bapak nanti secara psikologis itu menandakan dia kurangnya pada bab apa kayak gitu. Gitu ya. Nanti khawatirnya fitnah yang terjadi gitu. Padahal ini logis gitu Bang. Gitu ya. Jadi gitu kadang-kadang. Seperti halnya ketika di dunia, kalau pas kita lagi kangen, lagi punya masalah yang pengen kita telepon orang tua, ketika mereka meninggal juga ada kalanya keinginan kita untuk bertemu dengan orang tua itu muncul pada saat situasi tersebut. Kayak gitu. Jadi itu biasa kok terjadi. Ya. Atau bisa jadi juga emang kita kurang amalnya. Ada yang seperti itu. Itu ya, sehingga orang tua kita manggil-manggilin gitu kan. Ya, supaya kita terus istiqomah dalam kebaikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab.